Do that one dance, baby. That one dance. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa sih yang masih bingung mau mencatat transaksi perusahaan jasa pada aplikasi Jahir? Yuk, sini aku ajarin. Check it out. Untuk mencatat transaksi perusahaan jasa di Jahir, terutama kita harus mempunyai aplikasi Jahir terlebih dahulu. Kemudian kita buka Jahirnya. Nah, di sini ada dua, membuka data sebelumnya atau membuka data baru. Untuk membuka data sebelumnya ini, kita sudah punya data yang sudah kita buat. Jika untuk membuat data baru, ini kita buat untuk data baru, maka kita klik. Untuk mengisi ini, gunakanlah nama perusahaan yang akan dicatat transaksinya, kemudian alamat, negara, kota, kode pos, telepon, email, website jika ada. Jika sudah diisi semua dengan sesuai, maka selanjutnya kita klik lanjutkan. Dan untuk mengisi periode transaksi ini diisi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Misalnya pada bulan Januari tahun 2021. Kemudian memilih penyimpanan yang sesuai dengan kalian inginkan. Jika sudah, maka lanjutkan sampai dengan data itu apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka proses. Pilih jenis usaha sesuai dengan perusahaan kalian. Misalnya kita ini kan mau mencatat transaksi perusahaan jasa, maka kita klik perusahaan jasa umum. Ya. Kemudian akan langsung diproses dan membuat akun-akunnya. Kemudian selanjutnya memilih mata uang untuk rupiah dan mata uang asing USD. Untuk kurs itu pada periode tersebut berapa kursnya. Kemudian lanjutkan. Setelah selesai, maka tampilannya ada 8 tampilan di layar. Nah, sekarang kita mengecek data rekening terlebih dahulu untuk menyesuaikan akun-akun yang ada pada perusahaan tersebut dengan yang ada di Jahir, yaitu menyesuaikan dengan saldo akhir pada perusahaan tersebut dengan data akun pada aplikasi Jahir. Nah, dalam perusahaan PT Cahaya Mini, PPN dibayar di muka tidak ada, maka yang diganti PPN masukan, tetapi sesuai dengan sum klasifikasi tersebut. Jika dikira sudah sesuai dengan saldo akun pada perusahaan tersebut, maka bisa dilanjutkan dengan mengisi saldo awal akun perusahaan tersebut. Untuk mengisi saldo awal akun itu dengan cara ke setting yang ada di sebelah kiri atas.
memilih saldo awal, kemudian pilih saldo awal akun. Diklik saldo awal akun. Untuk mengisi saldo awal akun harus sesuai dengan neraca saldo periode tahun sebelumnya. Setelah mengisi nominal akumulasi penyusutan, kita kurangkan atau menjadi minus. Jika nilai yang dialokasikan pada akun sementara sudah 0, maka pencatatan sudah benar. Selanjutnya membuat saldo awal akun piutang usaha dan saldo awal akun hutang usaha. Itu sama dengan kayak tadi, masuk ke dalam setting, saldo awal piutang usaha. Untuk mengisi saldo awal piutang, maka kita harus membuat baru terlebih dahulu. Kita klik yang segi 4 di kanan, nama pelanggan. Untuk membuat atau mengisi saldo awal piutang, terlebih dahulu kita masukkan nama pelanggan yang mempunyai hutang sama perusahaan kita. Selanjutnya kita mengisi saldo awal piutang. Dalam mengisi tanggal sesuai dengan tanggal transaksi pada periode sebelumnya. Jika di dalam saldo piutang itu terdapat termin, maka cantumkan termin di situ. Kalau tidak, kita rekam, maka akan tercatat nilai piutang pada periode sebelumnya. Maka dilanjutkan untuk perusahaan selanjutnya. Setelah selesai mencatat nilai saldo awal piutang, maka kita tutup dan kemudian dilanjutkan dengan mengisi saldo awal hutang. Yang cara mencatatnya itu sama dengan saldo awal piutang. Dalam mengisi saldo awal hutang, maka kita akan mencatat vendor dan bukan customer. Dalam mengisi saldo awal hutang usaha sama dengan mengisi saldo awal piutang usaha, yaitu menyamakan pada periode sebelumnya transaksi tersebut terjadi dan berapa nilai hutangnya. Jika di dalam transaksi tersebut terdapat termin, maka kita cantumkan termin tersebut, yaitu untuk hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 dan diskonnya 2% jika dia membayar sebelum 10 hari dari tanggal transaksi.
Dan kemudian untuk perusahaan selanjutnya sama pengerjaannya atau pencatatannya. Jika sudah selesai dalam mencatat saldo awal piutang usaha dan hutang usaha, kemudian selanjutnya kita langsung ke transaksi, pencatatan transaksi. Yang mana untuk transaksi pertama yaitu perusahaan membayar di muka untuk sewa kantor pada Bapak Ahmad Riyadi, yang mana ini termasuk kas keluar. Lalu kita catat pada kas dan bank, kita klik kas keluar. Lalu kita buat data nama baru pada customer atau vendor. Jangan lupa untuk memilih akun kasnya antara kas dan bank. Jika semisalnya dia di bawah 1 juta, maka pemilihannya kas kecil. Kalau misalnya di atas dari 1 juta, itu pemilihannya bank. Catat sesuai dengan tanggal transaksi dan nominal dari tanggal transaksi tersebut. Untuk memilih kode akun atas dibayar di muka untuk sewa kantor, maka kita akan pilih akun sewa dibayar di muka. Jika pencatatan transaksi sudah selesai, maka bisa direkam dan dilanjutkan ke transaksi selanjutnya. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membeli aktiva tetap. Dalam aplikasi Jahir, pembelian aktiva tetap termasuk dalam pembelian dan invoice pembelian. Maka buat baru dalam penerimaan barang, catat nama pemasok, tanggal transaksi, dan deskripsi pesanan sesuai dengan transaksi tersebut. Jika dia perusahaan jasa, maka kita bisa hitamkan jasa. Jika pembelian itu tunai, maka bisa hitamkan tunai, karena di sini bukan tunai, maka kita tidak hitamkan.
Untuk kode akun pembelian itu diklasifikasikan sesuai dengan deskripsi pesanan. Karena di sini pembeliannya CPU, komputer, monitor, dan printer itu termasuk ke dalam peralatan, maka kode akunnya peralatan. Jika kita membayar sebelum tanggal termin, maka kita akan mendapatkan terminnya. Maka di situ dicatat termin dan tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal transaksi terjadi. Kemudian selanjutnya mencatat biaya operasional perusahaan, yaitu masuk ke dalam kas dan bank, kemudian masuk ke dalam kas keluar karena dia membayar listrik dan bensin, parkir, dan tol. Itu buat baru. Untuk nama penerima disesuaikan dengan transaksi, yaitu Danik. Jika misalnya belum tidak ada, maka kita buat baru lagi. Kemudian pilihlah employee karena dia bukan vendor atau customer. Masukkan nominal, tanggal, dan kode akun sesuai dengan transaksi. Karena di sini pembayaran listrik, air, dan bensin, maka kita cantumkan kode akunnya beban listrik dan beban bensin, parkir, dan tol. Untuk akun beban air di sini kita ganti atau diedit menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Pengeditan ini disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Jika sudah sesuai nominalnya atau jumlahnya, maka langsung rekam. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembayaran hutang yang masuk ke dalam pembelian. Terus klik pembayaran hutang usaha. Di situ kita buat baru. Kemudian klik penerima. Jika sudah ada nama penerimanya, maka langsung klik saja nama penerima yang sesuai dengan transaksi. Jika belum ada, maka kita buat baru. Karena di sini sudah ada, maka kita klik saja.
data hutang yang tersedia. Sesuaikan tanggal transaksi nominal sesuai dengan transaksi yang terjadi. Untuk nomor invoice, sesuaikan dengan pembayaran hutangnya atas nomor faktur berapa dan tanggal berapa. Dan berapa nominal pembayaran hutang tersebut. Jika sudah, maka kita klik rekam. Selanjutnya, kita akan mencatat transaksi pembayaran piutang. Dalam mencatat transaksi pembayaran piutang itu masuk ke dalam penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, maka di situ kita akan buat baru. Kemudian selanjutnya pilih penerima sesuai dengan transaksi, tanggal dan nominal sesuai dengan transaksi. Untuk transaksi penambahan modal dari pemilik, maka kita akan masuk ke dalam kas dan bank, kemudian kas masuk, kemudian kita buat baru atas nama penerima sesuaikan dengan transaksi. Jika tidak ada, maka dibuat baru. Untuk pemilihan kode akun, pilihlah modal disetor. Nominal, sesuaikan berapa nominal yang disetornya. Kemudian jika sudah, maka kita rekam. Jika ada transaksi pembayaran piutang dengan giro mundur, maka kita akan mencatat di dalam penjualan dan masuk ke dalam pembayaran piutang usaha. Kemudian membuat baru dengan mencatat transaksi dari siapa pembayaran piutang dengan giro mundur tersebut dan berapa nominalnya. Jika pembayaran piutang dengan giro mundur, maka klik hit atau hitamkan giro yang berada di kanan atas. Jangan lupa untuk memperhatikan berapa jumlah yang dibayar oleh giro mundur tersebut. Jika sudah dicatat dan sudah selesai, maka tinggal rekam dan memasukkan transaksi atau nomor giro tersebut. Kemudian selanjutnya, jika terdapat transaksi pencairan giro atau giro masuk, maka kita akan catat ke dalam kas dan bank. Kemudian kita pilih giro masuk. Pilihlah transaksi yang akan dicairkan atau pilih tampilkan yang akan dicairkan. Pilih kemudian giro cair. Ubahlah tanggal jadi tanggal pencairan giro.
Kemudian jika sudah, klik rekam dan lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya yaitu setor kas ke bank, atau kita masuk ke dalam kas dan bank, transfer kas. Klik transfer kas ini. Kemudian transfer kas ini kita dari mana ke mana, yaitu dari kas ke bank. Jadi kita ngekliknya dari kas ke bank. Dan tanggal transaksi tersebut dan berapa nominal yang ditransfer. Jika sudah, maka kita tinggal klik rekam. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu kita mencatat alokasi biaya sewa kantor per bulan di dalam buku besar. Masuk ke dalam buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Kemudian kita pilih baru. Dari tanggal berapa dan keterangannya disesuaikan dengan transaksi. Karena ini alokasi biaya sewa kantor per bulan, yaitu yang artinya pembebanan biaya sewa kantor, maka kita akan milih kode akunnya, yaitu beban sewa kantor dan sewa dibayar di muka pada debit kredit sebesar 800 sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jika sudah, maka klik rekam. Untuk mencatat transaksi pembayaran gaji karyawan, kita akan masuk ke dalam kas dan bank. Kita akan masuk juga ke kas keluar. Kemudian pilih baru. Jika belum ada nama penerima, maka kita akan buat baru. Kemudian tanggal transaksi dan nominal berapa yang keluar, maka itu dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Untuk kode akunnya yaitu beban, gaji, dan upah. Jika sudah, sesuaikan nominal dan klik rekam. Jika semua transaksi pada perusahaan jasa sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Jahir, maka sekarang yang tinggal kita lakukan adalah menutup buku per bulan atau per tahun. Oke, kita klik tutup buku yang ada bagian di atas kiri, tutup buku akhir bulan. Karena ini baru per bulan, per tahun juga bisa. Oke, kita ikutin saja. Jika sudah tutup buku, maka langkah selanjutnya kita mengecek di laporan terkait neraca, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Bisa cek di situ.